Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian dengan NIM 15012103776 dari kelas AB 4510. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Augustrianto, SEMBA, selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan. Terdapat tiga pokok bahasan atau outline yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa itu CSR, apa manfaat dari CSR, dan apa saja program CSR pada PT Asuransi Life Indonesia. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR meliputi berbagai macam kegiatan seperti program-program kemanusiaan, lingkungan, dan kesetaraan. CSR juga bisa merujuk pada strategi bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan-keputusan bisnisnya. Secara umum, tujuan dari CSR adalah meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, serta meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. Banyak perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban etis dan tanggung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan, serta untuk memperkuat hubungan dengan stakeholder mereka. Apa manfaat dari CSR? Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari melakukan CSR. Di antaranya, meningkatkan citra perusahaan. Melakukan CSR dapat membantu perusahaan memperbaiki citra mereka di mata masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja memperhatikan tanggung jawab sosialnya biasanya merasa lebih puas bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan stakeholder. Melakukan CSR adalah membantu untuk perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan stakeholder mereka, seperti pemasok, pelanggan, dan investor. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang melakukan CSR dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan profitabilitas. Melakukan CSR dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Program CSR pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Di dalamnya terdapat Yayasan Allianz Peduli, Allianz Life Indonesia, dan Allianz Utama Indonesia memiliki tujuan sosial jangka panjang. Diputuskanlah untuk mendirikan lembaga independen, yaitu Yayasan Allianz Peduli pada 12 Oktober 2010, sebagai wadah untuk menjalankan program-program sosial Allianz Indonesia. Terdapat 4 pilar CSR Allianz Indonesia, yaitu yang pertama di bidang pendidikan. Tujuannya untuk mensejahterakan dan menyelamatkan anak di masa depan. Yang kedua, kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tubuh sehat. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Tujuannya memajukan ekonomi usaha kecil, menengah, dan penyandang disabilitas. Dan yang keempat yaitu bencana dan lingkungan. Tujuannya untuk melestarikan lingkungan agar bumi menjadi tempat hunian yang layak. Berikut ada contoh program di bidang pendidikan. Program Edukasi Inovatif untuk Anak atau PEDIA. PEDIA merupakan program tahunan yang sudah berjalan sejak 2017. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan generasi pelajar dan pengajar yang aktif, kreatif, dan mandiri. Untuk itu diadakan 4 proyek turunan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut, yaitu perpustakaan keliling bernama Smart Mobile Library atau Smiley, kampanye food safety, pelatihan guru PAUD, dan pelatihan soft skill untuk siswa SMK. Melalui Smiley, anak-anak SD dan komunitas diajak untuk membaca buku serta melakukan eksperimen ilmiah sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk membaca buku serta menumbuhkan keingintahuan terhadap sains. Lalu ada di bidang kesehatan. Kegiatannya donor darah. Kegiatan donor darah
sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Alliance Indonesia untuk membantu PMI memenuhi kebutuhan darah bagi yang sedang membutuhkan. Selain itu, dengan adanya donor darah, para calon pendonor menerapkan hidup sehat seperti tidur cukup, minum air putih cukup, dan makan sehat supaya dapat diterima PMI ketika tes kesehatan. Setiap kuartal, kegiatan donor darah dilakukan di Alliance Tower Jakarta dan kantor Alliance Regional Agency Management Center di Medan. Para pendaftar akan mendapatkan buah untuk menambah nutrisi selagi menunggu antrian. Peserta berkesempatan mendapatkan makanan ringan, door prize souvenir Alliance, dan pengecekan darah sederhana. Selain kegiatan donor darah, tersedia pula bazar buah dan jamu di ruangan terpisah. Kegiatan ini dibantu oleh relawan Alliance Indonesia dari berbagai departemen. Sebanyak 1.021 orang mendaftar donor darah, namun hanya 757 orang yang berhasil mendonorkan darahnya karena lolos tes kesehatan dari PMI. Selanjutnya di bidang pemberdayaan ekonomi, yaitu ada Petani Digital Alliance Indonesia atau PANDAI. Petani Digital Alliance Indonesia atau PANDAI merupakan program pemberdayaan petani organik yang menjadi bagian dari program pemerintah, yaitu 1.000 Desa Organik. Melalui program ini, Yayasan Alliance Peduli bersama Yayasan Edu membuat digital platform untuk membantu pemasaran produk-produk organik yang sulit dijual di pasar dalam negeri sehingga dapat dijual di luar negeri. Platform ini mempertemukan petani organik di daerah-daerah di Indonesia dengan penjual di luar negeri. Para petani diberikan pembekalan mengenai mekanisme pergundangan yang baik untuk menyimpan produk dan pemasaran digital untuk memudahkan petani dalam memperbarui informasi di akun tanihot.com serta berkomunikasi dengan calon pembeli. Setiap kelompok petani dibekali dengan smart tablet. Di akhir program, para petani diberi pembekalan materi mengenai pengelolaan uang. Materi ini dapat membantu petani merencanakan keuangan dengan baik. Pelatihan ini dibawakan langsung oleh tim CSR Alliance Indonesia ke 10 kelompok tani binaan program Pandai ini. Lalu selanjutnya di bidang bencana dan lingkungan, yaitu terdapat kegiatan Bank Sampah Gusling. Tahun 2019 merupakan tahun keempat berdirinya Bank Sampah Gusling di Kelurahan Guntur. Dan tahun kedua pelaksanaan penimbangan sampah di Alliance Tower sampai dengan akhir Desember 2019, total nasabah Bank Sampah Gusling adalah sebanyak 239 orang dan lebih dari 50% nasabah merupakan karyawan dan agen Alliance Indonesia serta karyawan perusahaan lainnya di Alliance Tower. Dari 239 nasabah tersebut, total tabungan mencapai angka 15 juta. Tahun ini terjadi penurunan jumlah tonnase sampah yang ditabungkan nasabah sebesar 7% dari 8.630 kg di tahun 2018 menjadi 7.989 kg. Meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh Bank Sampah Gusling dari hasil selisih jual sampah meningkat 4% dari tahun sebelumnya menjadi 2.717.000. Hal tersebut terjadi karena para pengurus mulai paham dan rajin memilah sampah sehingga nilai jualnya lebih tinggi di bank sampah induk. Serta beberapa kali mereka menjual ke pelapak dengan harga yang lebih tinggi. Kesimpulan yang saya dapat yaitu suatu perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menjalankan program corporate social responsibility yang membawa keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat di sekitarnya. Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT Asuransi Life Indonesia. CSR PT Asuransi Life Indonesia terbagi menjadi 4 pilar, di antaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bencana lingkungan. Adapun program PT Asuransi Life Indonesia yang termasuk ke dalam CSR atau 4 pilar tersebut, yaitu Pedia, donor darah, Pandai, dan sampah Gusling. Sekian presentasi dari saya mengenai CSR PT Alliance.